Okay, wait. Oke, sip. Kedengeran? Sudah kedengeran kah suaranya? Tunggu ya, kita tes audio dulu. Apakah sudah oke? Sudah oke ya suaranya? Suara saya terdengarkah? Teman-teman yang sudah hadir dan sudah live? Sudah hadir di live maksudnya itu udah ada beberapa. Oh, alhamdulillah. Oh, kedengeran kakak. Balis. Baiklah, alhamdulillah kalau sudah kedengeran, insya Allah kita akan memulainya. Baik, nggak kecil ya, nggak kecil ya, insya Allah udah oke, good ya. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Tarwiyah 8 Zulhijjah 1445 Hijriah. Insya Allah masih di dalam rentang waktu terbaik. Tidak ada hari yang paling agung dan amat dicintai oleh Allah Azza wa Jalla untuk berbuat kebajikan di dalamnya daripada 10 hari awal Zulhijjah ini. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kemudahan oleh Allah Azza wa Jalla dalam mengisi hari-hari terbaik ini yang insya Allah sudah mau final dengan ketaatan dan amalan-amalan yang Allah cintai. Ya makanya kudu sehat gitu ya, kudu sehat, kudu waras, kudu seimbang, inside and out, mind, body, soul, gitu. Lahir dan batin. Insya Allah kita sehat untuk taat gitu ya. Semoga teman-teman semua selalu dalam kondisi sehat dan seimbang, serta senantiasa dalam perlindungan dan keberkahan Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus sholihat, masih diberikan nikmat sehat untuk bisa bertatap muka pagi ini. Kita mau ngobrolin soalan Midstock di episode 3. 3 ya, episode 3 AMPM. Di Let's Talk About Midstock part 1. Part pertama ini kita akan fokus buat ngobrolin how to cook Midstock the right way. How to cook Midstock the right way. Penting masaknya dengan baik dan benar supaya dapat healing effect-nya. Kita harus ngolahnya baik dan benar dulu nih biar dapat healing effect-nya. Yang kita mau adalah gelatinous Midstock. Kalau bahasa saya ogel-ogel Midstock it is. Gelatinnya itu dia kuncian gut healing. To heal and seal the gut lining. Let's make the tight junction tight again. Ini kalau misalkan nanti mata saya kemana-mana, jangan nyewa pakar pembaca ini ekspresi. Karena emang saya pakai teleprompter gitu ya, jujur aja kalau saya emang nggak usah pakai nyewa pakar pembaca ekspresi. Kayak kenapa harus pakai teleprompter, kan yang mau disampaikan harus terarah, biar saya ngomongnya nggak kemana-mana gitu ya. Tahu sendiri kan kalau udah ngomong takutnya bablas. Dalam rangka menjaga lisan juga gitu ya. Oke, nah pas banget kan momennya dalam rangka menyambut Hari Raya Makan Daging bagi kaum muslimin. Insya Allah kita akan merayakan Hari Idul Adha kurang lebih beberapa hari lagi, cuma tinggal 2-3 hari lagi. Oke, jadi maka marilah kita berbahagia dengan menyajikan dan menyantap hidangan yang insya Allah diberkahi, mengenyangkan bukan cuma segi benar-benar kenyang secara perut, secara gula darah, tapi karena kenyang secara sel, sampai di lapisan sel tubuh kita, karena insya Allah padat nutrisi. Mengenyangkan, menyenangkan, dan menyehatkan, dan sangat diperlukan dalam protokol gut healing, utamanya pada pelaksanaan atau pengaplikasian GAPS Nutritional Protocol. Selamat datang teman-teman yang sudah join live, sudah ada 8 orang. Selamat bergabung di sesi AMPM. Anda menanyakan, praktisi menjawab, persembahan si Gembil Oh My God dan Wellness Journey. Untuk yang baru gabung, baru follow, dan baru tahu, nama saya Halidah Hayulani.
Saya adalah praktisi kesehatan holistik dan Certified GAPS Practitioner. Saya bukan dokter medis konvensional, namun latar belakang pendidikan formal saya adalah ilmu kesehatan konvensional. Jadi, apa saja yang saya sampaikan dari sesi live ini adalah berdasarkan kompetensi keilmuan terkini yang saya miliki, yang berbasis kesehatan klasik holistik, TCM terutamanya, klasik Arabic dan Islamic medicine, dan juga beberapa ilmu tentang herbal Indonesia, maupun herbal secara umum. Dan tentunya protokol nutrisi GAPS. Oke. Hal-hal yang disampaikan melalui sesi live ini juga tidak dapat dijadikan dasar pengambilan tindakan medis ataupun pengobatan bagi setiap individu yang menyimaknya. Ya, tolong digarisbawahi. Sebagai seorang Certified GAPS Practitioner, melalui sesi live Instagram ini, saya berharap teman-teman mendapatkan jawaban yang mengarahkan ke jalan yang benar. Jadi sangat banyak informasi simpang siur di luaran sana. Insya Allah dalam setiap kali sesi live, saya berharap teman-teman mendapatkan informasi yang tepat yang bisa diaplikasikan dalam pelaksanaan GAPS Nutritional Protocol. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk menjelaskan seakurat mungkin. I will always try my best to explain. Meminjam istilahnya The GAPS Chef, my favorite teacher, Mama Monica Corrado, this beautiful, incredible, delicious, nutritious healing protocol. Karena emang disuruh makan enak sebetulnya. Sehingga tidak simpang siur dan menimbulkan banyak keresahan. Sekali lagi selalu akan saya ulangi di setiap sesi live saya, please read the book. Ya, read the book. Hal terpenting untuk sukses jalanin GAPS Nutritional Protocol, Dr. Natasha Campbell McBride selaku penemu GAPS selalu menyarankan untuk baca dulu bukunya sebelum mulai terapi nutrisinya. Sebelum memutuskan konsul ke praktisi dan atau coach, sebelum ikut kelas sana-sini soalan GAPS, ada Yellow Book, Gut and Psychology Syndrome, dan Blue Book, Gut and Physiology Syndrome. Di sana seluruh wisdom dari GAPS Nutritional Protocol ada, dan teman-teman bisa temukan, bisa pelajari, bisa baca. Please come back to the source, the book, bukunya. Dan ada websitenya www.gaps.me, me. Bagian frequently asked question itu very dense information tentang GAPS Nutritional Protocol. Please refer to that too sebelum bertanya kepada jalur yang lain. Oke, tanpa perlu berpanjang, kali lebar, kali tinggi lagi, marilah kita bersama kembali ke dasar. Back to basic, the foundation of GAPS. Episode pertama MPM, kita udah ngobrolin 4 pilar GAPS Nutritional Protocol. Lalu histamin di episode kedua kemarin, yang selalu bikin orang heboh. And now, we will talk about the main, basic, food principle of GAPS Nutritional Protocol. Meat stock, kaldu. Kalau saya ngomong kaldu ke depannya, berarti konteksnya adalah meat stock. Ya, karena saya bicara dalam ranah GAPS Nutritional Protocol, bukan bone broth. Ingat ya, it is a different substance, berbeda. Meat stock dan bone broth adalah sepupu, bukan saudara kandung. Kaldu adalah the most powerful healing food, one pot meal that heals, ya. Dan merupakan ancient wisdom yang sudah digunakan ribuan tahun dari berbagai macam kebudayaan dunia. Dulu kita nggak kenal minyak kan? Dari zaman kapan kita kenal minyak? Sejak ada industrialisasi gitu ya. Nenek-nenek moyang kita itu kalau masak dari zaman dulu. Ini ngomongin nenek moyang bukan cuma sekedar nenek moyang yang 400 tahun yang lalu, 500 tahun yang lalu, tapi udah nenek moyang puluhan ribu tahun yang lalu, ribuan tahun yang lalu. Kalau nggak pakai minyak, kita tuh masak nenek-nenek moyang kita itu pakai lemak dari hewani. Kalau nggak ya pakai air. Ya, jadi make sense kan kenapa dibilang kaldu itu adalah ancient powerful healing food. Ya karena emang dari dulu masak protein hewani, masak hewan buruan. Dulu nggak kenal kan istilah protein hewani, dulu nggak kenal. Tapi masak hewan buruan yang sudah ditangkap itu pasti masaknya pakai air. Makanya udah ada dari zaman dulu. Ini tuh ancient wisdom. Begitu ya. Dan one pot meal that heals merupakan ancient wisdom yang sudah digunakan ribuan tahun dari berbagai macam kebudayaan dunia.
No wonders kan, akhirnya memang kita bahkan di Indonesia itu punya berbagai macam hidangan soto dan sop. Allahumma sholli nafian. Gitu. Cocok nih. Nih udara berganti-ganti antara panas, ntar panas banget. Kalau tiba-tiba dari panas berubah jadi hujan gitu ya. Nah, cocok untuk minum kaldu karena untuk menjaga integritas saluran cerna kita supaya bisa terus mempertahankan sistem imun kita. Oke, kaldu terbaik adalah yang dibuat di rumah sendiri. Ya, dibuat di rumah sendiri. Menggunakan bahan terbaik dan alat terbaik. Biar dapat healing effect-nya. Supaya maksimal dan optimal. Jangan ada yang nanya lagi, Mbak, bahannya kudu grass fed ya, pasteurized ya, organik ya, dan lain sebagainya gitu. Intinya adalah yang terbaik yang bisa teman-teman dapatkan. Betul-betul terbaik. Ya, terbaik, bukan terbaik versi pasrah. Oke, kalau memang masih bisa didapatkan organik, pasteurized dengan segala embel-embelnya, then have it. Karena ini yang mau dibuat healing food. Kita kan pengen agar healing journey kita ini optimal dan maksimal. Lakukanlah yang terbaik. Kalau nggak ada, ya beli di pasar. Karena itu yang terbaik, fresh. Dan buatlah kaldu sendiri di rumah. Karena kalau dibuat di luaran, beli dan segala macamnya, kita nggak pernah bisa ngontrol bahan, alat yang digunakan untuk memasaknya. Tapi kalau kita bikin sendiri di rumah, semuanya bisa kita kontrol. Walaupun itu adalah best effort kita. Itu masih lebih baik. Oke, jadi yang terbaik yang bisa teman-teman dapatkan. Betul-betul yang terbaik, bukan terbaik versi pasrah. Apa yang kita butuhkan untuk masak meat stock? Ya of course, meat, daging. Daging yang mana? Meaty bones. Daging yang menempel tulang, bukan daging rendang, bukan daging steak, bukan daging shabu-shabu. Daging menempel tulang yang terhubung oleh jaringan ikat. Daging yang menempel tulang yang terhubung dengan jaringan ikat. Di dalam protokol nutrisi GAPS kita sebut sebagai meaty bones. Ya, pakailah meaty bones. Apa aja yang termasuk meaty bones? Oke, kita mulai dari hewan yang nggak punya kaki dulu, tapi punya sirip dan ekor. Pada ikan, whole fish, utuh dari kepala, kulit, sirip, tulang, sampai ekor. Justru kulit dan kepala itu sangat kaya gelatin dan kolagen yang dibutuhkan to heal and seal the gut lining. Untuk unggas, itu ikan ya, jadi ikan whole fish. Sampai sekulit-kulitnya, sesekepala-kepalanya. Untuk unggas, 1 ekor utuh ayam, atau bebek, atau puyuh, atau burung apapun, unggas dan burung, bisa kita pakai 1 ekor utuh, atau seluruh bagiannya digunakan, from head to feet, dari kepala sampai kaki digunakan. Atau jika parting, maka teman-teman bisa gunakan paha atas bawah, sayap, leher, kepala, ceker. Nah, jangan lupa nih, ceker, kepala, sama leher itu bagian paling penting untuk gelatin, terutama ceker. Ya, dan bahkan bisa menambahkan giblets. Apa itu giblets? Kalau di buku GAPS ada tulisan Dr. Natasha giblets. Giblets itu kalau di Google Translate triple jeroan yang biasa terikat jadi satu, biasanya bersama usus ya. Itu ada jantung, hati, dan ampla. Kalau teman-teman pakai whole chicken, satu burung atau satu unggas utuh, itu jangan lupa tetap dipotong-potong. Soalnya biar pas akses join ke jaringan ikat, ke jaringan hubungnya itu lebih mudah keluar si gelling agentnya ini. Ya, jadi kalau pakai 1 ayam utuh, itu tetap dipotong-potong. Jangan langsung nyemplung, ayam gitu langsung dicemplungin ke panci, tapi tetap dipotong-potong bagiannya supaya menjelatin gitu. Oke, nah selanjutnya yang insya Allah ya nanti dari Senin nih bakalan melimpah ruah persediaannya, bismillah, itu adalah dari Senin nih melimpah ruah insya Allah ya, minta daging doang yang non-fats, bagus pula buat tulangan sop aja, daripada teman-teman minta bener-bener daging doang
Apalagi ditambah saya maunya yang low fats, padahal sesungguhnya bagian daging yang paling ramah cerna, paling bagus, mudah dicerna itu adalah bagian yang menempel pada tulang dan memiliki lemak. Oke, jadi nanti hari Senin, Selasa, Rabu ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis ya. Berarti 10, 11, 12, 13, 14. Di hari-hari tasyrik, kalau teman-teman mau minta bagian dari hewan kurban teman-teman yang merupakan jatah teman-teman, kalau emang bisa diminta daripada minta daging yang benar-benar dagingnya doang, kalau boleh milih gitu sama panitia kurbannya, minta yang tulangan aja. Tulangan sop, iga depan, belakang, paha, leg bone, dengkul, buntut. Buntut guys, buntut itu Masya Allah, Insya Allah kalau pakai bagian buntut saja itu udah menjelatin Insya Allah kaldunya. Dan leher, itu semua bagian yang bisa kita manfaatkan untuk membuat meat stock dari hewan berkaki 4 gitu ya. Semua ruminansia dari sapi, kambing, lembu, domba, kerbau, ya itulah. Intinya sampai bahkan bison itu bagian-bagiannya yang paling penting untuk kita gunakan sebagai pembuatan meat stock. Selalu libatkan bagian yang memiliki persendian. Seperti tadi saya katakan leg bone, buntut, ya, iga, kalau pada unggas atau pada burung selalu libatkan ceker, selalu libatkan kaki sebagai jellying agent. Jadi daging itu semakin nempel, semakin dekat tulang, apalagi dihiasi dengan koyor dan lemak yang tebal, akan semakin mudah cerna. Karena semakin lembut, karena selalu dipakai bergerak. Oke, dari Tibun Nabawi sendiri, daging terbaik adalah daging yang menempel pada tulang dan bagian kanan lebih mudah dicerna dan paling bagus dibandingkan bagian kiri. Bagian depan lebih baik daripada bagian belakang. Dan yang paling disenangi oleh Nabi SAW adalah daging domba bagian depan. Bahkan semua bagian atas kambing kecuali kepalanya karena lebih mudah dicerna. Dan dagingnya lebih bermutu dari bagian bawah kambing. Jadi bagian atas kambing itu lebih bermutu dan lebih mudah dicerna dibandingkan bagian bawahnya. Dan tadi paha kanan, paha pasti di bawah. Paha bagian kanan lebih mudah dicerna dan paling bagus dibandingkan bagian kiri. Bagian depan, paha kanan depan lebih baik daripada bagian belakang. Ya, jadi narasi ini teman-teman bisa temui di kitab Zadul Ma'ad, kitab yang keempat, di halaman 351. Maka prioritaskan daging yang menempel tulang. Begitupun di buku Gaps Nutritional Protocol. Kalau tadi kan kita review dari perspektifnya Tibun Nabawi ya, dari kitab Zadul Ma'ad di kitab keempat di halaman 351 menyatakan bahwa daging yang menempel tulang itu lebih mudah dicerna, terutama daging bagian depan yang sebelah kanan. Ternyata di buku Gaps Nutritional Protocol pun berkesesuaian yang saya temukan bahwa yang semakin mendekat ke tulang itu semakin mudah cerna dan paling disarankan. Dan di buku Gaps Nutritional Protocol pun menyatakan bahwa kita paling mudah mencerna daging yang beserta lemaknya. Itu nanti berkesesuaian juga dengan Tibun Nabawi bahwa kita tidak bisa mencerna daging tanpa lemaknya. Jadi jangan kabur dari lemak hewani. Cara kita untuk mudah mencerna daging atau daging hewani, protein hewani adalah dengan mengkonsumsi daging yang banyak lemaknya. Lemaknya bukan musuh, dagingnya juga bukan musuh. Pilihlah daging yang menempel tulang, yang banyak koyor, dan semakin tinggi kandungan fats-nya akan semakin mudah cerna, akan semakin menutrisi dan merupakan bagian-bagian terbaik. Itu ya, maka prioritaskan daging yang menempel tulang. Itu kenapa dalam Gaps Nutritional Protocol kami menyebutnya meaty bones, ya, yang memang diperuntukkan sebagai bahan dasar meat stock.
terutama daging kaki paha, daging leher, neck bone, dan daging punggung, back ribs. Ini pun teman-teman bisa temukan dalilnya di buku Metode Pengobatan Nabi yang warna orange itu di halaman 484. Gitu. Jadi kadang kala saya menemukan bahwa beberapa prinsip yang dipakai di GAPS Nutritional Protocol justru berkesesuaian dengan Tibun Nabawi. Itu juga kenapa saya pilih protokol ini untuk menjalankan gut healing protokol saya. Oke, kita lanjut ya. Jadi itu, meaty bones adalah daging terbaik dan cara masak terbaiknya dengan di sayur. Ntar ini dari kemarin belum ada yang menghebohkan. Minum setelah makan gitu ya. Kan kita juga pas makan itu kan ngirup kuah gitu dari sayur. Ya kuahnya yang gimana dulu? Kalau kuahnya meat stock justru itu bertindak sebagai protein sparer. Itu yang dimaksud. Tapi saya yakin kalau yang dipertanyakan oleh netizenians soal minum di tengah-tengah makan dengan menyirup kuah sayur itu bukan meat stock. Karena hampir sebagian besar kita membuat sayur hanya dengan air dan minyak. Minyak yang dipakai pun adalah minyak. Ya, minyak begitulah. Saya tidak ingin nanti dikatakan, Mbak, jangan judgement dong. Kan kita cuma memang bisa akses itu. Ya, semoga Allah mudahkan teman-teman untuk mengakses yang lebih baik. Jadi, kalau yang dimaksud menyirup kuah sayur adalah air dan minyak, itu bukan meat stock. Dan itu minum, bukan nyirup kuah. Yang diwariskan oleh nenek moyang kita, makan kuah adalah makan kaldu. Berbeda sekali, dari kandungannya berbeda, dari fungsinya berbeda. Yang kita inginkan adalah kaldu sebagai protein sparer, sebagai penguat asam lambung kita, sehingga saat proses makan terbantu. Dan jelaskan kalau makan kaldu itu hangat, lambung kita hangat, limpa kita hangat. Lambung dan limpa adalah masternya pencernaan. Dari kedokteran timur ya, dari kedokteran timur nih netizenians. Jangan dibentrok-bentrokin lagi nih dengan kedokteran barat atau kedokteran konvensional. Atau mungkin sekarang kedokteran barat juga sudah berpendapat demikian. Oke, jangan kemana-mana ya. Jadi meaty bones, bahan dasar meat stock, terutama daging kaki, paha, daging leher, neck bone, dan daging punggung, back ribs. Ada juga tertera, teman-teman boleh cek di buku Tibun Nabawi, Metode Pengobatan Nabi, yang sampulnya warna orange putih, halaman 484. Oke, next. Bahan berikutnya untuk masak meat stock adalah air. Lagi-lagi silahkan temukan, oke, udah ada pertanyaannya, nanti di akhir sesi insya Allah kita bahas bersama. Temukan sumber air yang terbaik yang bisa teman-teman temukan. Ya, kalau bisa terbebas dari cemaran. Kalau saya lebih takut sama cemaran bahan kimianya daripada cemaran bakteri, parasit, virus, dan lain sebagainya. Karena sebenarnya mikroba itu adalah kita. Kita adalah the largest atau the biggest ya. Ya, ntar itulah. The biggest, kalau saya senangnya the biggest. Kita adalah the biggest microorganism that walk. Kita sesungguhnya hanyalah sekumpulan mikroorganisme yang diberikan ruh. Dari ujung kepala sampai ujung kaki kita, nggak ada yang steril. Bahkan di dalamnya pun tidak ada yang steril. Jadi carilah sumber air terbaik yang bebas kontaminasi, terutama kontaminasi bahan kimia, toxic metal, BPA, petalat, bahkan mikroplastik gitu ya, yang kalau bisa sampai seperfect itu, dan have it. Kalau nggak bisa, upayakan yang terbaik yang teman-teman bisa temukan. Oke, air. Rasio terbaik untuk air dan meaty bones adalah 3:1. Supaya kaldunya berjeli ya. 3:1. Oke. Sekarang coba nih, kita pagi-pagi main matematikaan dulu. Biar menghangatkan limpa dan mentokcerkan otak. Karena kalau jam 9 sampai jam 11 nggak dipakai, nggak bergerak, otaknya juga nggak dipakai, itu limpanya cenderung nanti letoy, ngelengsor gitu. Yang ada kita seharian itu pasti bakalan gampang tumbang dan gampang mengumpulkan reak atau lendir-lendir dahak gitu ya. Bawaannya nggak enak aja badan. Jadi jam 9 sampai jam 11 itu adalah jam limpa, upayakan untuk aktif, bergerak maupun berpikir. Oke, rasio terbaik untuk air dan meaty bones adalah 3:1. Jika Oke, soalnya ya, silahkan langsung jawab komentar ya. Teman-teman semua punya iga 300 gram, terus teman-teman punya dengkul 200 gram. Oke,
iga 300 gram, dengkul 200 gram. Berarti teman-teman butuh air berapa banyak untuk bikin meat stocknya? Saya tungguin ya. Coba nih, matematika dulu pagi-pagi biar manasin ci-nya limpa. Iga 300 gram, dengkul 200 gram. Berarti total meaty bones adalah 500 gram. Berarti teman-teman butuh berapa? Rasio terbaik untuk air dan meaty bones adalah 3:1. Yes! Oke, langsung 1.500. Gitu ya. Jadi kalau per meaty bones-nya, si meaty bones-nya ada 500 gram, teman-teman butuh 1,5 liter air untuk memasak si meat stock agar berjeli. Oke, clear ya? 3:1. Itu dia rumusan terbaik untuk memasak meat stock supaya berjeli. Dan jangan lupa tetap menggunakan bagian-bagian yang memiliki jaringan ikat karena kita mau ekstraksi gelatin dari sana. Oke, selanjutnya perbumbuan. Apa aja yang bikin sedap bisa dipakai? Kalau lagi jalanin GAPS Nutritional Protocol, dried spices itu baru bisa kita pakai nanti di stage 5 introduction diet. Tapi kalau selama teman-teman tidak punya keluhan diare, tidak punya keluhan any digestive upset seperti perut yang perih, gastritis, MAH dan lain sebagainya, dan masuknya GAPS Nutritional Protocolnya melalui full GAPS, maka dried spices bisa digunakan. Dried spices apa Mbak? Itu tuh segala-segala kayu manis, jinten, bunga lawang, ketumbar, apa lagi? Ya yang gitu-gitu, kapulaga, pokoknya dried spices itu boleh digunakan. Tapi kalau intro dan jalanan intronya dari stage 1, lebih baik pakai fresh herb dulu. Pokoknya intinya apa aja yang bikin sedap. Fresh herbs itu bisa rosemary, bisa thyme, bisa oregano, daun salam, sereh, jahe, kunyit, perbawangan, semua itu bisa dipakai. Bawang bombay, bawang merah, bawang putih, daun bawang, atau daun prei juga bisa dipakai. Lada hitam dan lada putih dan lain sebagainya. Sesuai selera. Sayang ya, kita nanti insya Allah dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, kalau melimpah ataupun teman-teman ingin melaksanakan berbagi gitu dengan sesama, maka buatlah hidangan terbaik yang mengenyangkan, menyehatkan, dan menenangkan. Gitu. Bahkan kuahnya aja, ya itu yang disabdakan juga oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau bikin hidangan, kuahnya pun nggak apa-apa dibagikan. Ya, bagiin kuah ini udah paling best, even kuahnya doang yang dibagikan tanpa isinya. Kaldu ya, meat stock, mau bikin rasa soto ayam, rasa soto lamongan, rasa sop buntut, rasa sop pakmin, bebaskan gitu. Jadi bisa banget dibikin berbagai rasa. Kalau mau polos aja, datar aja karena mau bikin MPASI, ya udah cukup bawang perbawangan sama cukup sedikit lada. Kalau lada hitam yang butiran itu tidak terlalu pedas nyegrak ya, karena dia bener-bener smooth, kecuali teman-teman pakainya udah dalam bentuk powder. Kalau untuk MPASI saya sarankan ya cukup bawang dengan garam. Bayi boleh Mbak dikasih garam. Yang bilang nggak boleh siapa? Garamnya yang mana dulu? Kalau garam alami ya jelas butuh. Manusia udah dari sejak dahulu karena menggunakan benar-benar mineral alami, dan garam itu dipakai untuk ngegaji tentara Roma loh zaman dulu. Masa ya kita musuhin, asal garamnya alami ya. Don't forget natural sea salt itu ya buat bikin enak, buat bikin gurih-gurih nyoy. Sebenarnya teman-teman nggak butuh segala macam bumbu penyedap rasa untuk meningkatkan rasa umami kalau udah pakai garam alami, karena dia bukan cuma ngasih rasa asin tapi juga ngasih rasa gurih karena trace mineralnya masih lengkap. Bukan cuma ada natrium dan klorida yang selalu dituduh garam adalah penyebab hipertensi. Tapi ada mineral boron, ada magnesium, ada selenium, dan lain sebagainya. Betul-betul masih lengkap. Makanya rasanya umami. Garam alami itu rasanya bukan asin pahit. Bahkan beberapa petani di Bali, petani garam di Bali, itu menolak untuk menambahkan added iodium, added iodine. Karena sesungguhnya ya real sea salt, itu sudah mengandung iodine. Kita nggak bisa ngukur, harus iodine-nya sekian, NaCl-nya harus sekian. Enggak, itu mah buatan manusia. Kalau buatan Allah Azza wa Jalla langsung itu udah jelas paling toib untuk manusia. Udah silakan dinikmati dengan diolah yang sewise mungkin. Oke? Clear kita sudah urusan garam. Ya. Untuk sayuran. Sayuran apa aja sih yang bisa dimasukin ke meat stock?
Dalam GAPS Nutritional Protocol, kita prefer menggunakan non-starchy, non-fibrous vegetables. Any kind, bisa wortel, bisa zucchini, perlabuan, labu siam, labu kuning, labu air, kembang kol, brokoli. Kalau untuk kembang kol sama brokoli yang dipakai pucuknya saja. Pucuk benar-benar bunganya aja, kembangnya aja tanpa batangnya. Kenapa harus non-starch atau non-fibrous? Karena memang untuk GAPS people, yang hampir sebagian besar orang adalah GAPS people zaman now, saluran cernanya itu sudah inflamasi berat. Dan tanda paling inflamasi itu ditandai dengan diare. Bahkan orang-orang yang konstipasi pun pasti punya episode diare dalam kehidupan mereka. Seperti itu. Jadi kita tidak ingin menciderai lagi saluran cerna yang sudah inflamasi berat. Maka pilih yang non-fibrous, not too fibrous bahkan, dan non-starchy. Oke, untuk stage 1 introduction diet, semua sayuran kupas kulit dan dibuang biji. Masukkan sayuran di akhir waktu masak, biar nggak lodroh, gitu ya. Karena kalau dimasukin, kebayang kalau misalkan yang kita masak adalah kambing, sapi, 3 jam, 6 jam, dari awal itu dimasukin pasti, kan ini kan one pot meal that heals. Meat stock itu yang mau kita makan seluruhnya. Ya nanti kita bahas di bagian belakang. Jadi upayakan masih tetap enak. Kita bukan mau bikin bone broth. Ya, dua hal yang berbeda. Kita mau bikinnya meat stock. Jadi kalau saya tipsnya supaya sayurannya masih tetap bisa enak dinikmati, walaupun saripatinya, vitamin mineralnya larut air, saya juga mau makan sayurnya, saya masukkannya di akhir waktu masak. Biar nggak lodroh, biar nggak benyek-benyek gitu ya. Kalau masih punya digestive inflammation yang ditandai dengan diare berat, masak layu di 1-2 jam terakhir. Kalau kondisi fine-fine aja tanpa diare, sayurannya bisa masuk dan dimasak 30 menit sampai 1 jam terakhir itu sudah oke. Jangan lupa selalu masak dalam kondisi panci tertutup ya, agar pancinya harus selalu ditutup selama masak meat stock agar vitamin, mineral larut air dalam sayuran maupun di dalam protein hewaninya sendiri kan tetap ada vitamin dan mineral yang larut air itu tidak terbang bersama uap air, uap yang kita masak gitu. Jadi harus dikungkung. Oke, next. Berapa lama dimasaknya? Nah, ini dia bagian yang selalu jadi kontroversi. Tadi juga pertanyaannya seputar itu ya. Udah ada yang nanya, Mbak, gimana cara konsumsi meat stock yang dimasak 20 menit saja ruam usia 3 tahun? Ini masaknya 20 menit itu bagaimana ya? Gitu ya. Nanti ini kejawab di sini ya. Saya tidak menyarankan untuk masaknya cuma 20 menit itu. Menurut saya itu bukan masak meat stock yang baik dan benar. Oke, Mbak, gimana cara konsumsi meat stock yang dimasak 20 menit saja ruam usia 3 tahun? Karena dulu bisa minum bone broth yang dimasak 8 jam. Sejak ganti ke probiotik lokal jadi makin sensitif sama makanan. Bagus dong, berarti kalau probiotik lokalnya bekerja terus menandakan ruam, itu tandanya butuh untuk diperbaiki. Rebalancing gut floranya memang harus demikian. Kalau konsumsi probiotik nggak ada reaksi, justru itu dipertanyakan. Anda sudah mencapai terapeutik dosis apa belum? Gitu ya. 20 menit saja ruam, semua yang punya leaky gut. Protein hewani apapun yang kalau antibodinya mendetek dia sebagai antigen asing pasti akan menimbulkan reaksi. Gitu ya. Bone broth itu nggak ada Mbak yang dimasak 8 jam. Oke, kita akan bone broth itu masaknya minimal 24 jam. Saya menginformasikan yang benar ya. Saya nggak tahu nih dari mana bone broth bisa dimasak 8 jam. Bone broth ayam kah gitu maksudnya. Kalau ayam kita biasanya masak untuk mendapatkan bone broth itu minimal di 12 jam. Oke. Dan apakah yang dimaksud bone broth juga komposisinya sudah tepat, betul-betul bones. Tapi kalau misalkan komposisinya adalah meaty bones dan dimasak 8 jam itu tetap masih meat stock. Dulu itu berapa lama? Masa sekarang konsumsi meat stock 20 menit ruam, bukan meat stocknya biasanya yang berefek. Ini biasanya akibat dari itu Mbaknya sebenarnya sudah jawab ya, sejak ganti ke probiotik lokal jadi makin sensitif sama makanan. Itu tandanya sebenarnya leaky gut-nya parah dan banyak yang menjadi trigger akhirnya. Belum betul-betul heal and seal. Jadi apapun
makanan yang masuk berupa protein hewani selalu memberikan reaksi buat tubuhnya. Oke, berapa lama masaknya? Bagian yang selalu menjadi kontroversi ya, coba dicatat baik-baik karena kita akan perbaiki cara masaknya right way dengan baik dan benar supaya menghasilkan healing effect yang optimal dan maksimal. Histamin. Pakai nada, ini udah pakai nada oktav tinggi. Histamin. Heboh banget masalah urusan histamin. Dan kalau ada yang belum simak live Instagram saya sudah bahas soalan histamin. Oke. Masaklah meat stock ikan maksimal 1,5 jam. Itu udah maksimal. Berarti kalau untuk produk ikan, misalnya kita mau bikin kaldu ikan gabus, masak maksimal 1,5 jam atau kurang dari itu, minimal di 30 menit. 30 menit sampai 1,5 jam untuk ikan itu sudah cukup. Oke, unggas dan segala macam ayam dan perburungan masuk dalam kategori ini, itu adalah 1 sampai 3 jam. Durasi masak ruminansia ada di 3 sampai 6 jam. Seluruh hewan berkaki 4 yang memakan rumput. Oke. Dan waktu masak ini dihitung sejak mendidih. Saya ulangi, mendidih. Ya, jadi gini. Ilustrasinya adalah didihkan air. Kita kan mau masak meat stock nih ya, panci. Ini enaknya sebenarnya sambil demo gitu ya, sambil demo masaknya, doain ya, mudah-mudahan si Gembil Oh My God punya studio dapur sendiri, jadi kita bisa langsung praktek yang benar cara masak meat stock. Didihkan air, masukin meaty bones, jadi kita masukin air ke panci, nyalain kompornya, tutup pancinya, tunggu mendidih. Kita lihat, oh sudah mendidih, kita keluarkan dari freezer meaty bones kita. Atau teman-teman punya yang segar, it's okay, masukin begitu mendidih. Kalau saya tim anti ribet dan tim mendang mending, jadi saya jarang sekali menggunakan produk yang fresh. Ya, oke. Ikan, ulang lagi Mbak. Ikan 30 menit sampai dengan 1,5 jam. Unggas, semua perburungan dan ayam-ayaman masuk dalam kategori unggas 3 sampai 6 jam. Hewan ruminansia berkaki 4 pemakan rumput, bahkan termasuk daging rusa, kalau Anda bisa menemukannya, silahkan dipergunakan. Tadi saya juga sudah sebut bison, bisa dipergunakan. Masak di 3 sampai 6 jam. Oke? Ya, ini meat stock. Kita lagi ngomongin meat stock. Kita nggak mau ngomongin bone broth, karena saya certified GAPS practitioner, saya akan gunakan selalu meat stock dalam protokol gut healing saya. Bahkan untuk full GAPS. Meskipun bone broth disarankan untuk full GAPS, tapi kalau yang baru mulai GAPS, lalu masuknya dari full GAPS, pakainya meat stock, belum boleh bone broth. Oke, ini masak dulu ya, ini masih part 1 nih, jangan tanya melebar-melebar dulu. Kalau ngupas meat stock bisa, mungkin episodenya bisa dibikin 6 sampai bahas meat stocknya selesai. Kita mau part 1 ini karena menyambut Hari Raya Idul Adha, hari Nahar nih, insya Allah hari-hari terbaik dan hari Tasyrik, di mana produk protein hewani, saya pengen teman-teman nggak parno sama protein hewani dan bukan sumber penyakit. Asal selama hewannya hewan yang toyib, yang dipelihara sesuai fitrah, kita mau olah produk daging hewani yang insya Allah melimpah dalam beberapa hari ke depan dengan metode masak terbaik. Dibikin kaldu, dibikin soto, dibikin sop dengan cara masak yang terbaik. Oke? Saya ulangi lagi, untuk ikan 30 menit maksimal sampai dengan 1,5 jam. Untuk unggas 1 sampai 3 jam. Dan hewan ruminansia yang insya Allah beberapa hari ke depan produknya akan melimpah di 3 sampai 6 jam. Yap, oke. Nah, untuk meat stock, untuk masaknya, tadi kan kita lagi mengilustrasikan masak ya. Masaknya kita didihin air, masukin air ke dalam panci, kita didihin air, habis itu kita cemplungin daging kita yang sudah kita olah, yang kita sudah potong-potong gitu ya. Kalau saya senangnya makanya beli daging yang memang sudah toyib. Rata-rata daging grass fed itu, saya nggak tahu, mudah-mudahan di Indonesia sudah ada ya peternakan yang betul-betul grass fed, grass finish. Karena hampir sebagian besar, kalau domba sama kambing insya Allah grass fed dan grass finish.
beberapa kenalan peternak domba sama kambing itu menyampaikan sama saya kalau daging kambing si mbeknya ini domba kambingnya ini dikasih makan selain rumput, insya Allah nggak survive. Jadi memang kalau teman-teman pengen nggak pakai daging import gitu ya, nggak mau juga daging sapi, karena kan yang selalu di ini kan daging sapi itu nggak baik, bagusan daging kambing ya go ahead. Memang secara fitrah pun daging kambing, daging domba ini lebih baiknya karena memang mereka makan rumput dan mereka lebih aktif bergerak, jadi sifatnya panas, bukan seperti sapi yang kalau bahkan ngerumput aja tuh dia udah udah ngerumput di sinilah, udah sok diem-diem aja gitu terus ngejogrok, makanya dia dikatakan sifatnya dingin gitu ya, dingin lembab dan dingin kering. Oke, kembali lagi ya, gitu. Jadi kalau untuk daging ya, oke. Ini saya jawab juga nanti ya untuk meat stock. Masukin dagingnya. Kalau untuk daging frozen, karena rata-rata daging grass fed yang kita cari itu sudah karena import dan sudah dipotong, sudah dikemas. Kalau saya tidak pakai, saya cuci lagi. Justru dengan mencucinya, dengan mengembalikan dia kontak dengan air, Anda menambah, justru mengembalikan kontaminasi bakteri patogen dengan nyiram si produk frozen ini dengan air. Kalau saya enggak, saya cuci lagi. Jadi sudah dikemas, sudah rapi, sudah baik, langsung saya cemplungin. Tidak perlu dicuci lagi. Justru mengembalikan kontaminasi mikroba patogen, apapun itu bentuknya, bisa virus, bisa parasit, bisa jamur yang ada di udara, gitu ya, airborne ataupun waterborne yang ada di dalam air. Jadi begitu teman-teman punya daging frozen, langsung aja cemplungin. Kalau misalkan teman-teman merasa daging ya ini karena terkait pertanyaan ini, daging non organik harus direbus dulu sampai mendidih, terus airnya dibuang, terus ulangi didihkan baru dihitung 1-3 jam, begitukah Mbak? Gitu. Sebetulnya nggak perlu begitu. Tapi kalau memang teman-teman merasa, saya takut Mbak, nanti ada kandungan ini, itu. Jadi saya rebus dulu dagingnya sampai mendidih, terus airnya dibuang. Ya, ini pentingnya. Kenapa pilih hewan yang toyib? Ya, karena saya nanti ribet-ribet klub. Saya nggak mau masak dengan model direbus, dibuang lagi, terus saya harus didihin lagi gitu. Kalau saya udah dapat produk hewan yang toyib, ya udah langsung cemplung. Saya begitu mendidih, tunggu 1-3 jam. Oke ya, saya ulangi perlahan ya. Panci, masukin air. Kita bicara yang udah grass fed dulu nih, udah siap untuk dicemplung dan udah siap untuk dimasak. Dagingnya begitu udah mendidih, langsung kita masukkan meaty bones kita. Mau adanya daging tulang iga kah, atau neck bone kah, atau dengkul kah, kita masukin. Tunggu lagi sampai mendidih, karena begitu dimasukin dia nggak akan blebeb-blebeb lagi dong. Karena kan tuh suhunya turun, sudah masuk substansi lain, sudah masuk daging, pasti suhunya turun. Gak mungkin langsung mendidih. Sebaiknya teman-teman tunggu dulu mendidih, habis itu tutup, baru tunggu. Durasinya dimulai dari situ. Clear ya? Saya ulangi. Panci, naikin ke atas kompor, isi air, tutup. Nyalain kompornya, tunggu sampai mendidih. Masukin dagingnya, tunggu lagi sampai mendidih, tutup, hitung durasi mulai dari situ. Oke, clear. Kalaupun tidak pakai daging yang organik, tidak pakai grass fed dengan embel-embel pasteurized dan lain sebagainya, kalau teman-teman mau rebus dulu sebentar sampai mendidih, terus airnya dibuang, baru habis itu masukin lagi, masukin air, kalau saran saya, masukin air lagi dulu. Jadi daging yang udah teman-teman angkat, airnya udah dikeringin karena nggak daging organik, untuk menyemplung lagi ke dalam air, airnya dulu yang dididihkan. Airnya dulu yang dididihkan, baru tadi tuh daging yang teman-teman udah buang airnya karena takut kontaminasi dan lain sebagainya, baru dicemplungin saat air yang baru ini sudah mendidih. Dan selanjutnya mengikuti apa yang tadi saya sampaikan. Tuh ya. Jadi durasi dihitung dari mendidih, maksudnya setelah daging masuk kembali, terus airnya mendidih, baru tutup, baru mulai dihitung durasi masaknya dari sana. Oke, clear ya? Ya, insya Allah semua live Instagram akan saya post di feed ya. Saya telat join, tadi lagi di jalan ya. Insya Allah semoga Allah mudahkan. Nggak bebas kandang asal grass fed ya Mbak.
lebih baik lagi bebas kandang dan grass fed itu yang terbaik. Sekali lagi saya ulangi, dapatkan apapun yang terbaik yang bisa teman-teman dapatkan. Misalkan pun dia tidak pasteurized gitu ya, tidak dilepas kandang, selama grass fed itu insya Allah lebih toib. Bahkan grand fed itu lebih baik tetap daripada saya agak-agak harus ngerem kalau mengatakan ini. Produk hewani grand fed yang tidak diberi makan sesuai fitrah itu tetap lebih menutrisi, bukan lebih baik. Oke. Biar kita jangan menimbulkan keresahan massa. Itu tetap lebih menutrisi dibandingkan substansi tumbuhan. Nutrient dense. Untuk building blocks, untuk betul-betul mengakses seluruh nutrisi bioavailable yang dibutuhkan oleh tubuh kita butuh substansi hewani, produk hewani. Sementara untuk cleansing, untuk membersihkan tubuh kita butuh substansi tumbuhan. Oke, clear ya? Gak apa-apa bebas kandang asal nggak grass fed ya. Menjawab ya Mbak, saya tidak akan menjawab langsung, saya akan selalu memberikan asumsinya, silahkan Anda menyimpulkan yang terbaik yang bisa didapatkan. Oke. Tadi karena bumbu udah lewat, sudah ada yang tanya lagi, gimana ngolah meat stock kambing agar tidak bau perengus? Jangan pernah kontak dengan air. Kuncian daging kambing itu, jangan pernah kontak dengan air. Maka setelah dipotong, bahkan yang nggak bau perengus itu bukan cuma di cara masak. Domba, kambing itu adalah cara potong. Setelah disembelih mengalirkan darahnya yang betul, terus digantungnya yang betul, insya Allah dia nggak perengus. Kalau Anda bisa menemukan produsen daging kambing yang seperti itu, peternak daging kambing yang memang motong, lalu diperlakukan atau dipotong, terus digantung dengan baik dan benar, insya Allah dagingnya nggak akan perengus. Dan tips lainnya, jangan pernah kontak dengan air. Kalaupun mau melembutkan, khawatirnya daging kambingnya memang lebih alot atau dan lain sebagainya, bisa dimarinasi atau direndam dulu dengan larutan probiotik. Bisa pakai whey, bisa pakai juice of sauerkraut, bisa pakai brine dari berbagai macam jenis lactoferment. Jadi kalau punya misalkan bikin lactoferment, terus sayurannya udah dimakan semua, masih sisa cairannya itu jangan pernah dibuang. Cairannya juga bisa buat kita nyembuhin, kalau ngobatin, nyembuhin hanya Allah Azza wa Jalla. Buat kalau pas keluhan gastritis nih, mah kita lagi kumat, GERD kita kumat, itu cairannya aja bisa diminum kayak juice of sauerkraut. Kalau air lactoferment jenis lain pun bermanfaat, bukan cuma juice of sauerkraut. Dan bahkan bisa dipakai untuk marinasi daging supaya lebih lembut sebelum dimasak. Terutama kalau nggak mau dimasak meat stock ya, kalau mau dimasak bentuk lain. Misalkan daging kambing besok mau disate, teman-teman bisa rendam dulu, kurang lebih 1-4 jam itu udah bisa membuat daging lebih lembut dan lebih ramah cerna. Karena yang mengurai serat-serat, jangan salah, protein itu serat loh, protein itu serat, glikogen itu serat. Untuk mengurai si serat-serat protein biar lebih mudah cerna gitu ya, bisa direndam pakai juice of sauerkraut atau bitkefas atau cairan dari brine, cairan jus dari lactoferment lainnya. Oke, gitu ya. Dan tipsnya supaya nggak bau, kalau saya rempahnya itu dimasak meat stock kambing itu memang khas dan spesifik gitu ya, lain daripada yang lain. Terutama biasanya melibatkan sereh dan salam yang banyak, itu insya Allah udah lebih baik daripada misalkan cuman dibumbuin polos aja. Dan kebanyakan itu dried spices itu menolong untuk membuat si daging kambing itu tidak perengus. Terutama seperti bunga lawang, kapulaga, adas, itu rempah banget gitu untuk membuat si daging kambingnya ini tidak berbau. Oke, gitu ya. Di sekitar saya banyak peternakan sapi yang pakannya rumput tapi masih kena vaksin dan antibiotik. Apakah ini masih better option dan grass fed? Jadi ya tingkatannya gitu. Grass fed benar-benar dilepas kandang itu paling best dan tidak di treatment vaksin, tidak di treatment antibiotik, yang kalau nanya sama peternak sekarang diketawain gitu karena
Nggak mungkin ada daging-daging perdagingan yang seperti itu gitu. Sapi-sapi di sini udah pasti harus kalau kalau apa patuh sama NKV ya, atau ini intinya yang mengendalikan peternakan itu harus ditreatment, harus disuntik, harus diberikan hormon, harus diberikan vaksin. Tapi level selanjutnya itu grass fed cuma di treatment. Level selanjutnya lagi bahkan grass fed tapi di kafo. Kafo itu ya kandang gitu, kandang yang benar-benar di kandang, bahkan jarang sekali untuk dibiarkan grazing bebas lepas di alam liar. Baru yang setelahnya lagi good option grain fed. Biar bagaimanapun tetap ya substansi hewani lebih menutrisi. Jangan bilang baik. Nanti kalau baik seluruh makanan itu baik. Tidak ada makanan yang jahat. Kadang manusianya yang jahat dalam mengolahnya. Oke. Air cuciannya dibuang dulu ya. Tadi kalau mau dididihkan, airnya dibuang. Ya dibuang silahkan. Terus baru masak lagi. Nyemplungin dagingnya lagi yang sudah ditiriskan itu, tunggu sampai airnya mendidih. Apinya kecil atau enggak ya Mbak? Belum sampai situ. Oke, kita lanjut ya. Jadi tadi sudah ditutup. Begitu mendidih lagi setelah dagingnya masuk, ditutup. Habis itu kecilin apinya. Kecilin, bukan api yang besar, bukan medium to high atau medium to low. Betul-betul api kecil yang bisa dimilikin kompor teman-teman masing-masing di rumah. Kalau saya bilangnya kualitasnya nanti pada saat dilihat gitu, low simmer. Saya pernah upload contohnya seperti apa. Silahkan check it out di saya punya Instagram story di Instagramnya Wellness Journey. Pernah sudah saya share. Seperti apa itu low simmer yang kita inginkan dan seperti apa juga settingan api. Karena ini api kecil juga jadi kontroversi, bahkan sampai ada yang bilang, "Mbak, masa nyeting api aja nggak bisa?" Ya faktanya emang ada yang nggak tahu gitu kan untuk nyeting si api yang paling kecil supaya menghasilkan low simmer yang tepat itu seperti apa. Oke, saya pernah share contohnya di Instagram story saya, di Instagram Si Gembil Wellness Journey, untuk teman-teman melihat bagaimana si api kecil itu disetting. Kayak tutup, begitu mendidih lagi tutup, lalu kecilkan api dan durasi dihitung dari situ. Jadi saat api kecil udah mendidih itu kita hitung 1 sampai 3 jam, 3 sampai 6 jam atau hanya 30 menit sampai 1,5 jam. Oke, hitung dari situ, set timer sesuai durasi. Durasi masak yang saya sebutkan tadi itu khusus stove kompor, di atas kompor, stove top. Kita lagi ngomongin kompor aja ya di sini ya. Boleh slow cooker nggak Mbak? Boleh, tapi kalau heboh sama histamin, sebaiknya pilih kompor panci aja. Ya, pilih kompor panci aja ya, besties ya. Slow cooker paling banyak menghasilkan konsentrasi glutamat, si glutamic acid. Jadi bukan nggak boleh, boleh-boleh aja. Oke, jadi saya dari tadi nggak ngomongin durasi itu hanya dipakai untuk stove top. Gimana sama slow cooker Mbak durasinya? Nggak mau saya omongin di sini. Karena saya mengencourage teman-teman untuk memasak dengan teknik yang tepat, yang kita inginkan dan yang paling nyaman dan paling gentle, paling lembut buat tubuh kita untuk menjalankan gut healing. Oke, slow cooker paling banyak menghasilkan konsentrasi glutamat. Jadi kalau teman-teman punya concern sekali sama histamin, jangan gunakan slow cooker. You do not want to use it if you have histamine concern. Oke, clear ya? Stock pot, pancinya, panci buat masak kaldu kita sebutnya stock pot on stove top. Itu cara masak meat stock paling baik. Stock pot on stove top. Oke. Nah, minimal masak. Tadi ada yang bilang, "Mbak, saya masak meat stocknya 20 menit. Hah, 20 menit. Ya oke lah kalau ikan mendekati 30 menit. Tapi kalau Anda menggunakan ayam, saya tidak histamin. Saya tidak menyarankan dimasak 20 menit. Masaklah di waktu minimalnya. Tadi kan kita sudah bahas ya, minimal unggas 1 sampai 3 jam, minimal ruminansia 3 sampai 6 jam, minimal ikan 30 menit sampai 1,5 jam. Saya mau ngelempengin nih yang dimaksud shorter cooked. Shorter cooked. Saya sudah menjelajah
mencari pendapat-pendapat dari para senior saya, praktisi gap, saya juga nggak ngerti nih, dari mana tiba-tiba persepsi yang dimaksud shorter cook itu adalah masak 30 menit, masak 10 menit, udah gitu. Ada juga yang masak 30 menit, 10 menitnya itu bukan seperti yang saya jelaskan tadi, bukan dari mendidih. Tapi begitu dicemplung, bahkan apinya belum mendidih, udah dia tunggu 30 menit, terus udahan gitu masaknya. Lah ya itu bukan masak meat stock yang baik dan benar gitu. Bukan begitu caranya. Kita ngelempengin nih biar benar dulu. Pemahamannya, persepsinya kita samain. Ya, urusan histamin ini gimana dah Mbak gitu. Kalau misalkan saya ruam, saya ini, saya itu, ya silakan balik lagi murojaah materi histamin gitu ya di episode 2 AMPM. Saya nggak akan bahas lagi untuk permasalahan histamin di sini. Tapi untuk masak, insya Allah tenang aja, kagak napa-napa. Masaklah di durasi yang paling singkat sesuai guidance, sesuai panduan yang tadi saya berikan. Itu sudah masak shorter cook yang baik dan benar secara definisi yang tepat. Oke? Di batas minimal, jangan kurang dari itu. Ya, kalau unggas ya berarti di 1 jam. Kalau ruminansia di 3 jam. Kalau ikan di 30 menit. Tidak kurang dari itu. Ya, kita butuh alat apa aja sih buat bikin meat stock? Ya tadi jelas ya, stock pot atau panci yang bisa nampung air banyak. Kalau dagingnya aja 500 gram, kita butuh airnya 1,5 liter. Sesuaikan kapasitas pancinya dengan banyak meat stock yang mau dimasak. Ya, nggak perlu panci kelas Sultan. Oke, nggak perlu. Stainless steel kualitas 3-ply itu sudah cukup. Panci stainless steel 314 3-ply itu sudah cukup. Jadi nggak usah pakai acara bilang, Mbak saya adalah orang yang tidak memiliki apapun, saya nggak bisa beli panci, saya nggak bisa beli ini. Lakukan yang terbaik yang bisa teman-teman lakukan. Makanya tadi saya bilang, terbaiknya jangan versi pasrah. Terbaiknya usahakan yang terbaik, minta tolong sama Allah Azza wa Jalla. Kalau teman-teman sudah ditunjukkan jalan ini untuk Gut Healing Protocol, yakinlah dan bersemangatlah bahwa Allah Azza wa Jalla yang akan memampukan teman-teman. Nggak usah, ya intinya gitu. Jadi minta tolong terus sama Allah Azza wa Jalla untuk dimampukan. 3-ply 314 itu sudah cukup. Nggak perlu pakai panci Sultan. 3-ply 314 itu range harganya, Iya, 304, sorry. Kalau 316 Ti ya, maksudnya itu kelas Sultan. Oke, 304 3-ply itu sudah cukup. Range harganya ada yang dari 400.000, 500.000, 650.000. Kalau teman-teman pakai yang 316 Ti itu udah satu panci aja bisa 4 juta, 5 juta, 8 jutaan. Kan jauh banget kan harganya. Jadi nggak perlu pakai yang kelas Sultan. Yang penting pastikan 3-ply supaya dia nggak cepat korosif. Dan penambahan garam itu dilakukan di akhir waktu masak. Kurang lebih 30 menit sampai 1 jam sebelum durasi masaknya berakhir, baru teman-teman boleh masukkan garamnya gitu ya. Nggak ada permasalahan ruam. Nah itu sabar ya, permasalahan ruam ini nggak bisa kita tangani dari cara masaknya Mbak. Short cooknya nggak bisa kita tangani dari cara masaknya, bukan di kotak-katik dari durasi masak, itu lebih tepat. Oke, jadi kalau reaksi ruam ya gimana pun selama masih ada leaky gut tetap akan ruam, tapi bukan di kotak-katik dari durasi masak. Guidance-nya masaklah di durasi minimal. Ya, kalau durasi minimalnya 30 menit, tadi kan ikan, oke? Masak di 30 menit, karena itu durasi minimal. Yang di kotak-katik apanya? Oke, nanti kita lihat lebih jelas. Tenang, belum sampai situ. Oke, panci stainless steel, ya 314, 304 itulah. Intinya nggak perlu kelas Sultan, pastikan 3-ply supaya tidak cepat korosif. Lalu kita bisa juga pakai kalau teman-teman punya akses Dutch oven. Tapi pastikan Dutch ovennya non-coating, karena sekarang banyak Dutch oven itu bilangnya ceramic coating. Kalau udah ada kata embel-embel coating, itu berarti dia punya lapisan di bawahnya yang harus kita waspadai. Apalagi misalkan non-stick coating. Kalau udah bawa embel non-stick, lebih baik tinggalin aja. Kita nggak perlu mau lengket kayak nggak ada masalah gitu. Tapi kalau udah non-stick, kita lebih concern lagi karena setiap non-stick coating kita akan punya
tabungan racun yang nggak akan pernah bisa kita keluarin dari tubuh. Ya, itu istilahnya kalau di apa namanya, di toxic, di ilmu toxic lingkungan, and forever chemical. Forever chemical. Jadi kita punya toxic load yang nggak bisa didetox dari tubuh, kecuali ya kalau laki-laki malah lebih berbahaya. Kalau perempuan saat dia melahirkan, dia akan wariskan si forever chemical ini ke anaknya. Jadi bahkan bukan di detox keluar seutuhnya, tapi sebagiannya diwariskan ke anaknya. Jadi anak-anak kita yang terlahir sekarang nih ya, eternal toxic, forever chemical atau eternal toxic. Forever chemical ini akan terus ada di dalam tubuh kita kalau kita pakai si non-stick coating itu ya, yang segala macam PFAS, PFAS, petalat dan lain-lain sebagainya. Jadi segimanapun, bahkan teman-teman kalau misalkan membandingkan harga non-stick itu, harganya nggak beda-beda jauh dari stainless steel yang udah three-ply di 304 atau 314 itu udah nggak beda jauh, itu udah surgical grade bahkan. Kalau mau mendang-mending ya, kalau tim mendang-mending kan senangnya membanding-banding-bandingkan. Gitu. Daripada beli yang jelas-jelas membawa toxic load dan forever chemical yang tidak bisa kita detox dari tubuh kita, karuan aja dong. Biarpun rada ribet sedikit harus seasoning dan segala macamnya, pilihlah stainless steel. Itu udah buat saya juga tim mendang-mending gitu. Makanya saya sarankan nggak perlu Panji Sultan, tapi tidak dengan non-stick coating. Dutch oven bisa, atau ceramic porcelain, atau heavy pot yang terbuat dari cast iron. Nah, tapi Dutch oven itu digunakan paling ideal itu ya di dalam oven, namanya juga Dutch oven. Gitu. Jadi masaknya si meat stock itu betul sekali. Saya malah jadi ke distract gitu. Sebentar ya, saya selesaikan dulu masalah Dutch oven. Dutch oven itu idealnya digunakan di dalam oven. Idealnya. Namanya juga Dutch oven. Bukan di atas kompor. Jadi, masak meat stock itu kalau pakai Dutch oven paling ideal buat mereka yang tinggal di daerah dingin dan dataran tinggi. Karena nanti terpengaruh sama tekanan. Kalau masak stovetop, begitu. Mendidih suhunya ini, cepat atau tidak mendidihnya terpengaruh tekanan. Makanya mereka lebih lebih direkomendasikan untuk memasak meat stock di dalam Dutch oven. Itu pun kalau punya oven. Ya teh kalau nggak punya oven tetap aja tuh masak stovetop pakai stockpot gitu ya. Untuk Indonesia insya Allah ideal pakai stainless steel di atas kompor. Itu udah cukup untuk masak meat stock terbaik. Oke. Ya, sebelum ngomongin soal tutup, tadi kan ada pertanyaan dari Mbak Rere. Mbak, kalau misalnya kita pakai Teflon ya merek ya. Setiap yang non-stick, bahkan sebelum mengelupas ya, saya mohon maaf, saya tidak bermaksud menyinggung siapapun yang masih menggunakan non-stick ini. Bahkan sebelum mengelupas, saat dia kena panas, gasnya aja, kan setiap yang kena panas dong pasti mengeluarkan uap. Ini bahkan kondisi tidak mengelupas ya. Gasnya aja terhirup itu sudah toksik buat kita. Apalagi mengelupas. Jadi yang dipermasalahkan bukan mengelupas ya. Kalau mengelupasnya adalah lapisan di bawahnya itu aluminium, ya udah berarti kita konsumsi toxic metal. Si aluminium masuk ke dalam tubuh kita. Kalau bawahnya lead, ya udah itu si toxic metal lead masuk ke dalam tubuh kita. Ya yang permasalahan bukan ngebaretnya, bukan ngelupasnya. Gitu, teman-teman bisa cari bahkan beberapa riset penelitian pilot atau astronot itu hampir sebagian besar dashboard di kokpitnya. Kalau teman-teman ada yang istrinya pilot pasti lebih tahu. Coba cross check, boleh cross check itu dilapisi dari perusahaan besar yang itu si produsen teflon ini melapisi dashboard di dalam kokpit dan hampir sebagian besar dari mereka itu punya masalah kanker prostat gitu. Jadi kalau misalkan kita nanya, wah tiba-tiba kanker, enggak tiba-tiba kanker, paparan toksik itu nyata. Dan di dalam kokpit itu kan ya suhu sama Mbak, alat cetak waffle yang teflon, intinya non-stick, bahkan bukan merek teflon, ada tuh merek yang katanya natural non-stick.
Mereka bilang bebas BPA free. Tapi teman-teman tahu nggak kalau BPF dan BPS ya, Badan Penjamin Sosial bukan? Saya lupa, pokoknya intinya kan dibilangnya BPA free ya, plastik itu kan BPA free. Tapi sebagai bahan pengganti mereka menggunakan bahkan bener lah BPF sama BPS. Itu sama toksiknya sama BPA. BPA-nya aja yang udah nggak dipakai. Sebagai penggantinya ya BPF sama si BPS ini. Gitu. Jadi ya Teflon itu cuma brand, tapi secara ada yang mengklaim kita alat masak. Ya emang ini nggak bakalan selesai ngomongin perkara. Intinya stainless steel is the best dengan harga yang hampir sama bahkan. Teman-teman bisa bandingkan sendiri yang si yellow pen itulah intinya gitu ya. Itu dibilang anti lengket tapi bahannya natural tetap aja. Saya tidak prefer karena sesuatu yang harusnya lengket dibikin tidak lengket harusnya dipertanyakan. Oke, gitu ya. Jadi pilihlah juga, kita lanjut ya tadi stock pot, Dutch oven bisa, terus heavy pot dari cast iron juga bisa. Itu merupakan alat-alat terbaik untuk memasak meat stock yang toip. Lalu prefer kalau memang ada tutupnya dari kaca supaya kita bisa lihat bener nggak sih udah low simmer gitu. Low simmer itu di atas itu nggak blebek gitu, nggak mendidih gitu, nggak seperti itu. Tapi hanya gelembung kecil, jadi tenang di permukaan. Tapi sebenarnya yang mendidihnya itu di bagian bawah. Sebenarnya tadi ada pertanyaan yang skip ya. Frozen meat ini kalau malam dipindah dulu ke chiller, pagi buat stok jadi udah nggak terlalu beku, nggak apa-apa, nggak ada masalah gitu. Kalaupun mau dipindah dulu nggak sampai yang terlalu beku, tapi di kondisi beku pun tetap akan fine aja untuk dimasak. Selama tadi begitu mau dicemplungin, makanya airnya didihin dulu. Begitu air mendidih ya di suhu 100-120 derajat. Kalau teman-teman worry banget sama kontaminasi patogen, mikroorganisme yang patogen, insya Allah itu udah gone. Sudah tidak mengkhawatirkan. Oke, ikan gabus tadi sudah ya. Oke, perlu dikasih plat bawah kompornya Mbak. Ya kalau api kompornya nggak bisa betul-betul kecil, silahkan dilapisi lagi. Biasanya yang tatakan kompor tuh yang kalau misalkan kalau penjual itu masak penjual soto atau penjual sop kan pancinya betul-betul dandangnya itu gede banget, dan untuk menghindari tekanan mereka biasanya kasih tatakan. Ada kok kalau teman-teman cari di marketplace, cari aja tatakan kompor. Itu kalau teman-teman nggak bisa benar-benar ngecilin kompornya di api paling kecil gitu ya. Ya tutup kaca itu better dari segi kita bisa lihat dia low simmer. Stock pot saya yang punya di rumah pun saya tidak pakai tutup kaca. Kalau Mbak udah expert, udah tahu nih api saya segini, ini insya Allah low simmer, ya udah nggak perlu tutup kaca. Oke, dapat ya. Jadi konteksnya tutup kaca untuk memastikan kalau dia emang low simmer, nggak blebeb gitu. Jadi teman-teman bisa lihat, oh ya udah low simmer gitu. Tapi kalaupun teman-teman, udah, saya yakin nih, gue yakin nih kalau misalkan di set segini, ini udah low simmer, ya udah nggak perlu pakai tutup kaca, fungsinya gitu. Oke, konteksnya seperti itu. Karena jika suhu terlalu tinggi atau suhu terlalu rendah bisa beresiko tidak menjeli, gelatinnya rusak kalau suhunya terlalu panas, atau justru bahkan tidak terbentuk atau terekstraksi sama sekali kalau suhunya tidak cukup panas gitu ya. Jangan sering dibuka, ya itu makanya tadi ya kontekstualnya, sering buka tutup buat lihat low simmer. Kalau kita udah nggak boleh sebetulnya, kalau ditanya boleh atau enggaknya nggak boleh, karena semakin buka tutup evaporasi airnya kan akan cepat, sementara kita pengen mengurung, benar-benar dapetin seluruh nutrisi yang diekstrak dari masak si meat stock itu, ditambah supaya jelinya betul-betul terekstraksi. Kalau buka tutup suhunya nggak stabil, turun naik. Kita kan pengen bener-bener nih dikungkung supaya semua ekstraksi nutrisi dari daging, dari sayur itu bener-bener terjadi, dan ekstraksi gelatinnya selalu berjalan di suhu yang tepat. Ya, makanya kontekstualnya gitu ya Mbak Rere, kenapa disarankan pakai tutup panci kaca biar kagak buka tutup. Tapi kalau teman-teman udah yakin
terus berjalan, saya api segini, ya udah, nggak ada masalah, karena saya tahu api segini ini adalah low simmer di kompor saya, gitu ya. Kayak tadi, kalau suhu terlalu tinggi, terlalu rendah, bisa beresiko tidak menjeli, karena kalau suhunya terlalu panas, gelatinnya rusak, sementara kalau suhunya tidak cukup panas, gelatinnya tidak terbentuk atau tidak terekstraksi. Oke, panci udah, tutup panci udah, kompor udah pasti, tatakan kompor boleh dipakai kalau memang kompornya tidak bisa di set yang api paling kecil. Selanjutnya centong sayur, ya udah pasti ya, buat nanti ngaduk, buat nanti uh, nuang gitu. Dan yang paling penting adalah mash skimmer. Ini buat teman-teman yang supaya tadi sebenarnya konteks pertanyaannya juga sebenarnya saya ngerti kenapa rata-rata kalau dagingnya tidak pakai yang organik atau tidak pakai embel-embel itu menghasilkan kaldu yang lebih kelabu dan busanya, skamnya itu banyak. Nah, inilah fungsinya mash skimmer. Kalau kita pakai hewan yang organik pun nggak perlu dibuang air rebusan pertama. Itu bilangnya air rebusan pertama nggak perlu dibuang. Apalagi kita yakin sumber hewaninya adalah sumber yang toyib. Cukup saring dengan mash skimmer busa-busanya itu. Ya, mash skimmer. Insya Allah kalau googling mash skimmer kayak apa udah tahu, bisa diambilin ya mash skimmernya. Ya intinya gitu ya, mash skimmer itu untuk menyaring atau mengambil busa-busa yang muncul saat masak kaldu yang menyebabkan si kaldunya ini nanti tidak jernih. Oke, dan setelah mendidih, nanti teman-teman bisa lihat ada ngambang gitu busa-busa kelabu menghitam. Itu kita angkat, kita nggak mau itu. Kita nggak mau itu unwanted substance dengan skimmer supaya biar kaldunya itu jernih. Semakin toyib hewannya, semakin bagus, semakin toyib hewannya, insya Allah si busa-busa kelabunya itu nggak akan banyak. Pasti sedikit, pasti minimal banget. Semakin toyib hewannya. Kalau semakin tidak toyib ya begitu. Kecuali ada satu bagian terutama neckbone. Neckbone itu memang kalau teman-teman melibatkan si neckbone untuk bikin meat stock, dia banyak menghasilkan si busa-busa kelabu. Kok bisa begitu ya? Karena di leher itu merupakan pusatnya limfatik, pusatnya kelenjar. Jadi pasti dia banyak ya gitu. Bukan menyimpan toksin ya teman-teman, tapi memang disitulah si tempat atau kumpulan sistem kekebalan tubuhnya dari hewan. Kita termasuk hewan, makanya sistem limfatik kita juga ada di area leher, di bawah telinga sampai di leher di belakang itu. Gitu. Jadi itu sistem imun untuk memenjarakan si unwanted substance itu biasanya ada di leher. Makanya kalau pakai neckbone cenderung banyak kalau di hewan ruminansia. Begitu juga di ayam. Gitu. Jadi kalau emang nggak mau capek nih nge-skimmerin si busa-busanya ini biar nggak banyak, nggak usah pakai neckbone. Sebaiknya dihindari si neckbone itu kalau nggak mau. Tapi untuk bagian menjeli, dia termasuk bagian yang paling mudah untuk menghasilkan meat stock yang menjeli. Oke, sekarang udah mateng nih. Apa aja yang dimakan? Semuanya. Namanya meat stock. One pot meal that heals. Kuahnya, dagingnya, sayurnya, lemaknya. Meat stock is a meal and a drink. Untuk penyimpanan, teman-teman bisa saring, pisahkan si kaldu kuah dengan isinya supaya tidak mudah basi. Nanti saat mau makan, hangatkan sesuai kebutuhan. Tuang ke dalam jar kaca kuahnya ataupun isinya, dan nggak perlu nunggu suhu ruang buat mastiin nggak ada kontaminasi unwanted patogen dari udara di dalam jar kaca tersebut. Jadi begitu benar-benar baru matang, mendidih, masih panas banget, teman-teman bisa langsung pisahin, saring antara kaldunya sama isinya untuk disimpan di dalam jar kaca. Kalau untuk penyimpanan, kalau emang untuk langsung dimakan, dinikmati ya silakan langsung dinikmati dan dimakan. Gitu. Karena begitu panas banget ini, apapun yang di dalam jar kaca, misalkan teman-teman nggak mau mensterilisasi si jar kacanya ini, ya lagi-lagi ya, si sterilisasi ini sebetulnya bukan konsep ya, begitulah. Nanti kita jadi mengkontroversi lagi. Kalau teman-teman nggak mau misalkan jar kacanya direbus dulu gitu, dididihkan di dalam air atau masuk ke mesin sterilize UV, begitu kena guyur kaldu yang masih hot dan menghot dan mendidih ini, insya Allah dia sudah mati itu mikroorganisme patogen kena guyur kaldu panas gitu.
Yang diambilin item-itemnya itu di akhir masakan ya, karena pas simmer jangan buka tutup. Begitu mendidih pertama Mbak, itu masih oke. Jadi kan begitu mendidih setelah dagingnya masuk lagi, Mbak akan bisa lihat kurang lebih 5 menit lah. Buka tutup itu di awal masih oke karena kita harus nge-simmer, tapi selama masak jangan dibuka tutup lagi gitu. Dapat ya? Jadi di awal untuk nge-skim si busa-busa atau item-item atau kelabu-kelabu yang warna abu-abu di atas itu hanya dibuka untuk nge-skim itu. Nanti sisanya ya selama masak durasi itu tetap dalam keadaan tertutup ya, kecuali kita mau nyemplungin sayur ya nanti dibuka, nyemplungin garam ya nanti dibuka, tapi nggak buka tutup gitu. Dapat ya, buat cuma ngeliatin ini udah bener simmer apa bukan, makanya tadi butuh tutup kaca gitu. Oke gitu ya. Jadi baru tunggu suhu ruang. Jadi untuk nuang ke jar kaca tidak perlu nunggu suhu ruang. Mendidih justru masih hot jeletot itu masih paling baik untuk langsung dituang dalam jar kaca supaya tidak ada kontaminasi patogen. Dia mati, pasti patogen itu mati otomatis kena guyur kaldu panas. Nah, untuk menyimpan baru tunggu suhu ruang. Begitu mau disimpan, mau di chiller kah, mau di freezer kah, gitu. Nuang ke jar masih hot. Nyimpan ke kulkas atau ke freezer atau ke chiller, tunggu suhu ruang. Oke, ulangi ya. Nuang ke jar masih hot, masih panas banget baru-baru mendidih. Tapi kalau mau simpen, tunggu dulu suhu ruang. Gitu. Nah, lagi-lagi soal penyimpanan. Yang heboh sama histamin, silakan murojaah live Instagram. Kita udah bahas di episode 2 kemarin tentang histamin. Di situ juga ada penyimpanan. Kita sudah bahas masalah penyimpanan, oke? Meat stock is lower histamine than bone broth. Ya, buat meat stock fresh setiap harinya. Ini urusan histamin. Dituang ke jar panas-panas langsung ditutup, bajar yang enggak dong. Kan tadi dibilang ya, tunggu suhu ruang. Tunggu suhu ruang baru tutup. Kalaupun nggak mau, bukan ditutup pakai tutup jarnya ya, teman-teman boleh lapisin pakai misalkan tisu dapur atau kitchen towel ya, lap yang bersih gitu, tutup aja seperti itu supaya nggak terlalu kena debu ataupun lalat-lalat kecil lainnya gitu. Tutup dulu, tunggu suhu ruang, tutupnya begitu maksudnya ya, bukan ditutup pakai jar. Nanti kalau sudah suhu ruang, teman-teman baru tutup pakai jar, baru simpan di chiller atau freezer. Oke, gitu ya. Jadi PR-nya buat, ya mungkin saya meroja sedikit, PR-nya buat yang heboh banget sama histamin, itu pengorbanannya bikin meat stock fresh setiap hari. Jadi sesuaikan kadarnya. Jadi bukan masak ayam satu utuh fresh, terus ini sisanya berarti besok bikin lagi dong Mbak. Ayam satu utuh fresh, ya nggak kayak gitu konsepnya. Itu ayam utuh dipotong aja dulu di perbagian. Kan tadi udah tahu perbandingannya meat T-bone sama air. Kalau emang sehari itu cuma butuh 200 ml air, 200 ml kaldu, berarti berapa tuh? Anda cuma butuh 60 gram daging yang dimasak fresh hari itu. Gitu. Makanya untuk yang keluhannya histamin, paling mudah pakai unggas. Karena bisa partingnya lebih gampang. Udah gitu masaknya juga cepet. Butuh masak freshnya 1 jam cukup, 1 jam cukup. Oke. Clear ya? Karena pernah ada yang nanya sama saya, Mbak, saya bingung deh maksudnya masak meat stock fresh tiap hari itu kalau saya punya ayam satu utuh, berarti hari ini saya masak ayam satu utuh, terus kalau sisa itu dibuang karena saya punya histamin, besok saya masak, ya akhirnya bangkrut kayak gitu caranya. Nggak gitu konsepnya. Tapi teman-teman bagilah sesuai memang kebutuhan hanya hari itu. Kalau teman-teman udah bisa mentolerir meat stocknya ini di 600 ml dalam satu hari, teman-teman berarti hanya butuh 200 gram daging untuk masak hari itu. Besok dimasak lagi 200 gram daging. Itu pengorbanannya untuk histamin. Tapi kita udah bahas itu masalah di histamin. Kalau tidak sampai reaksi anafilaktif, saya mau roja dikit. Dan abaikan, ignore it, push through. Ya, push through kuncinya. Tidak sampai anafilaktif. Mungkin ini ada yang baru-baru simak, bisa murojaah dulu bisa simak dulu live Instagram soalan histamin. Oke, segera bekukan ya, untuk histamin segera bekukan. Jadi begitu tadi sudah sampai suhu ruang, masukinnya ke freezer, bukan ke chiller. Freeze it,
Begitupun jenis makanan yang lainnya. Untuk keluhan histamin, selalu upayakan masak fresh untuk konsumsi hari itu atau segera bekukan ya. Tapi karena biar gimana pun histamin itu dalam makanan seiring waktu penyimpanan pasti akan meningkat. Dan ingat, kalau si histaminnya itu kontribusi dari luar cuma 20%, 10-20%. Sebenarnya reaksi histamin yang paling heboh justru ada di dalam tubuh kita sendiri. Karena kita punya leaky gut, karena kita punya imbalance dysbiosis gut flora. Akhirnya kita tidak bisa memproduksi enzim untuk memecah histamin, si enzim DAO itu, untuk memecah histamin, untuk mencerna histamin, kita nggak punya. Karena yang hadir, bakterinya kagak ada untuk melakukan itu, mikrobanya nggak ada. Yang sesungguhnya mengerjakan si histamin ini sebenarnya bukan musuh loh, justru histamin ini senjata imun sistem kita untuk memberantas apapun yang dia kenali sebagai zat asing. Ya, murojaah kembali silahkan ya di Instagram live tentang histamin. Oke. Nah, maka teman-teman yang berada dalam kondisi hipersensitivitas terhadap histamin, make it and eat it or make it and freeze it. Saya sudah bahas itu di live Instagram histamin. Hampir sebagian besar yang udah jalanin GAPS Nutritional Protocol itu reaksi histaminnya terkontrol. Dalam arti tidak sampai di reaksi anafilaktif yang membuat mereka harus betul-betul slow down jalanin gut healingnya. Begitulah untuk urusan histamin. Wah, kita udah offside 30 menit, kebiasaan offside. Baik, pesan penutup selalu. Maka marilah kita healing and sealing the gut lining dan rebalancing the gut flora. Fokus dari sebuah gut healing protokol itu ada dua. Healing and sealing the gut lining and rebalancing the gut flora. Ya, kita ulang-ulang terus supaya kita tidak mudah lupa. Apakah ada jar kaca khusus? Karena kemarin sempat buat chicken stock dimasukkan ke freezer, sudah dalam suhu ruang. Qadarullah besok paginya pasti cek, ternyata jangan isi penuh-penuh jar kacanya, jangan sampai mentok, sisain ruang ya kurang lebih 2,5-5 cm, karena begitu dibekukan zat cair itu pasti akan ngembang. Volume saat dia cair itu beda dengan volume saat dia jadi beku. Itu tipsnya. Kalau jar kaca khusus tidak. Selama ini kalau pakai, ya kalau bisa bahkan messenger aja kalau kita salah dalam ngisinya itu bisa pecah. Jadi sebenarnya nggak perlu jar khusus kok. Sisain aja ruang sedikit. Biasanya tuh kejadian-kejadian pecah karena begitu membeku saat ngembang dia nggak punya ruang untuk ngisi. Akhirnya dia ngedesek dan pecah. Gitu. Oke. Mbak, selama ini saya minum meat stock dari unggas, apa baiknya diragamkan, sapi, ikan, dan lain-lain, selama ini ayam terus. Sebaiknya dalam konteks apa? Sebaiknya ini maksudnya dalam konteks apa? Kalau dalam konteks khawatir ruam, khawatir gini, khawatir gitu loh. Ya, kemarin sudah saya sampaikan di grup, justru protein dari unggas, dari ayam, itu bukan lebih ramah cerna ya, lebih ramah reaksi dibandingkan dari hewan ruminansia. Karena satu dunia itu kayaknya heboh sama sindrom laktos intoleran gitu, sama fenomena laktos intolerance. Nah, antigen kan protein, antibody juga protein. Antigen yang ada di dalam susu sapi sama dengan antigen yang ada di dalam daging sapi. Jika Anda bereaksi terhadap susu sapi, antigen susu sapi, maka berarti Anda akan bereaksi juga terhadap daging sapi, karena antigennya sama. Gitu. Makanya kebanyakan yang baru mulai gut healing itu disarankan bikin meat stocknya dari ayam. Dia punya efek yang lebih gentle terhadap reaksi si ruam-ruam dan si histamin ini gitu, dibandingkan dari hewan yang ruminansia. Kalau untuk soal perhewanan, daripada heboh mikirin ganti-ganti hewan karena masih reaktif, ya itu tadi, kutak-katiknya bukan di situ. Kutak-katiknya ya, di sana Mbak ada menuturkan cara konsumsi agar lebih gentle biar tidak bereaksi. Gimana caranya adalah dengan dilarutkan di dalam air. Kayaknya saya juga di live IG histamin juga udah bahas. Jadi gitu ya.
ya udah bagus, malah sapi lumayan pricey, ikan belum bisa karena amis, ya udah nggak apa-apa, nggak ada masalah gitu. Meat stocknya hanya ayam saja, believe it or not gitu. Sebenarnya manusia tidak butuh variasi dalam makanannya. Variasi itu timbul karena sudah industrialisasi big food dengan beragam banyak makanan. Kita tuh bukan kurang makanan, enggak, kita nggak kurang makanan. Kalau kurang makanan itu limbah makanan kagak bakalan mungkin banyak numpuk-numpuk di tempat sampah, yang justru bukan kurang makanan, kita itu kelebihan makanan. Teman-teman bisa cek, hasil limbah paling besar itu adalah limbah makanan. Gitu ya. Jadi variasi itu ya speak-speaknya industrialisasi big food aja lah. Kalau teman-teman emang cuma bisa stay-nya di ayam, meat stock ayam, produk unggas, ya udah, then be it gitu. Insya Allah itu udah cukup menutrisi dibandingkan teman-teman ini real food dan bicaranya substansi hewani yang memang menurish. Itu dapat ya. Jadi hanya dengan satu protein hewani saja bakal survive. Kalau tidak dipenuhi dengan kontaminasi toksin, tidak dibarengi dengan konsumsi ini dan itu yang penuh banyak toksin, tubuh kita tidak perlu banyak building block. Dari dulu juga emang kita banyak variasi makanan. Manusia bisa berevolusi, bisa thriving sampai dengan manusia modern zaman now. Apakah nenek-nenek moyang kita itu makan dengan berbagai jenis makanan? Enggak kan? Pasti ada berbagai makanan yang tidak bisa diakses saat itu. Kita aja sekarang bisa akses makanan cuman 30 menit sampai udah di depan rumah. Zaman dulu ya nggak ada. Kalau mau makan duren, ya nunggu musim duren. Sekarang nggak perlu nunggu musim duren udah selalu ada. Itu sudah menyalahi fitrah alam sebetulnya. Gitu. Jadi nggak, variasi itu, ya begitulah. Anda bisa menyimpulkan sendiri dari reaksi dan jawaban saya. Jadi kita akan bisa thriving. Hanya dengan satu produk hewani saja kita bisa thriving dan kita bisa survive. Oke. Cara konsumsinya agar lebih gentle adalah pertama dilarutkan di dalam air, dimulai dari yang paling kecil sekali. Paling kecil sekali. Kalaupun Anda takut kelaparan, Anda hanya bisa berlatih meat stock dan mulai meat stock. Anda belum masuk betul-betul di full GAPS, belum masuk betul-betul menerapkan GAPS Nutritional Protocol, jadi masih makan ini itu, tapi berusaha di real food, tapi ini mau latihan meat stock, dan mulailah dari dilarutkan. Gitu. Dilarutkan ke dalam air di jumlah yang paling kecil yang bisa ditolerir. Kalau emang cuma bisa satu celupan tusuk gigi, ya larutin satu celupan tusuk gigi ke meat stock, lalu celupan tusuk giginya itu dilarutin lagi ke dalam air minum. Ke dalam air minum hangat yang sudah dikasih garam, itu meat stock. Atau itu sauerkraut, 1 drop, atau 1 sendok teh. Itu caranya. Yang dikutak-katik cara pemberiannya, dosisnya dalam sehari. Kenapa saya berani mengatakan push through? Karena tidak sampai reaksi anafilaktif. Saya seorang certified GAPS practitioner, saya akan bicara dalam konteks atau dalam ranah GAPS Nutritional Protocol. Semakin cepat Anda bisa mentolerir, menahan, tanpa mengabaikan gejala yang muncul, yang nongol gitu dari berbagai macam healing foods yang dikonsumsi, gitu ya, semakin cepat Anda menempuh gut healing. Tapi balik lagi, ini bukan race, ini bukan lomba lari. Jadi ya space yang bisa ditolerir oleh tubuh, senyamannya, segitulah pace healing kita. Cara paling mudah, dilarutkan ke dalam air. Ada yang cuma bisa 1 sendok teh, ya udah 1 sendok teh gitu. Sebelum saya tutup ya, lucunya gini, kita nggak, ini sekedar memindsetkan mindset gitu ya. Kita khawatir terhadap healing foods karena ruam, karena diare, karena nonjolin jerawat dan lain sebagainya, tapi kita tidak lebih khawatir dengan makanan-makanan yang kita bilangnya biasa kita konsumsi tanpa menimbulkan gejala apapun. Saya makan roti baik-baik aja mbak, masa begitu makan meat stock 1 hari saya diare? Harusnya teman-teman tanda tanya, kenapa teman-teman makan roti biasa-biasa aja nggak ada reaksi? Roti, ntar saya dibilang roti itu nggak buruk. Roti itu tidak buruk bagi orang yang bisa mencernanya. Tapi kenapa meat stock bisa bereaksi? Karena sebetulnya Anda menjalankan proses detoksifikasi. Meat stock itu mempush apapun yang sudah tidak baik, tidak toib, dan tidak seimbang di dalam tubuh Anda untuk keluar. Disitulah mulai perasaan ketidaknyamanan timbul dan muncul.
Lalu navigasinya gimana? Navigasinya jalankan sesuai gejala, obati sesuai gejala. Kalau di wellness, di dalam grup Journey to Wellness, Wellness Journey Community, saya pandu teman-teman untuk sesuai gejala. Ya, sesuai gejalanya gimana Mbak ya? Kalau misalkan ruam atau eksim, Anda bisa Epsom salt bath, Anda bisa oleskan talo, gitu, dan lain sebagainya. Yang bisa disarankan untuk per individu itu akan berbeda, tapi itu yang bisa dijalankan. Gitu ya. Jadi tangani sesuai gejala. Gejalanya bukan buat dikabur. Jadi ya, jangan harapkan, kemarin baru ada pertanyaan juga di grup. Saya gaps 1 bulan, kalau nggak salah saya gaps 1 bulan, apa pindah stage-nya kecepatan, apa gimana, tapi saya muncul gejala gini. Gejala ini bukan tempat lari. Jadi jangan salah jalanin gaps terus teman-teman berharap baik-baik aja, teman-teman langsung dapat progres, langsung sembuh, nggak bisa gitu. Nggak bisa gitu, mohon maaf gitu ya. Begitu menjalankan gaps yang ada justru pasti menghasilkan respon detoksifikasi. Apalagi, mohon maaf sekali lagi, apalagi selama ini banyak keluhan. Kalau saya menyebutnya apalagi orang ini betul-betul toksik, bukan toksik dalam konteks lu toksik ya gitu, enggak ya, bukan, tapi toksik load si orang ini banyak dan terakumulasi cukup penuh di dalam tubuhnya. Kalau laksana tubuh kita ini ember, toxic load-nya itu udah bukan cuma batas lutut, tapi bisa batas sampai kepala, sampai ya gitu. Saking penuhnya dia dengan toxic load. Begitu masuk ngejalanin GAPS Nutritional Protocol, itu reaksinya biasanya paling hebat. Orang-orang yang seperti ini. Jadi selama ini justru makanan-makanan yang dianggap nggak kok mbak, proses food itu baik-baik aja, saya makan tepung itu baik-baik aja, tapi saya emang nggak pernah pup. Nah, itu wajib dipertanyakan. Begitu di-push dengan meat stock, begitu push dengan juice of sauerkraut, begitu push dengan healing foods lainnya, langsung deh tuh macam-macam keluhannya. Justru bersyukur, karena ternyata tubuh kita masih bisa diajak komunikasi, dia menghasilkan respon dan reaksi. Oke, kita diajak balik ke balance. Ya itulah, gejala itu bukan untuk lari darinya, tapi tangani sesuai gejala. Apa aja yang bisa ditangani? Berbagai macam hal. Bisa dari herbal support, dari grounding, bisa dari dari detox bath, gitu, sesuai gejala. Dan biasanya nanti yang seperti ini akan dituntun praktisi. Teman-teman biasanya mentok, udah gini, udah gitu. Bukan makanan yang disalahin, bukan protokol nutrisinya yang salah. Insya Allah, kalau teman-teman benar-benar melakukannya dengan baik dan benar, dan ada reaksi, justru itu yang kita inginkan. Biar kita tahu sebetulnya apa sih masalah yang benar-benar mendasari atau melandasinya. Gitu ya. Ya, kalau bingung, kalau mentok untuk menangani healing crisis atau die off ataupun apapun gejala atau reaksi, jangan sungkan-sungkan minta bantuan sama profesional. Baik teman-teman konsultasi ke praktisi ataupun konsultasi ke coach. Ataupun ya sekedar beberapa teman-teman yang gabung di Wellness Journey Community bahkan hanya sekedar gabung grupnya saja, insya Allah sudah bisa menavigasi gitu ya dengan gejala ataupun reaksi yang muncul dan bisa menjalankan gut healing protokolnya dengan lebih baik dan lebih nyaman. Itu ya Mbak, semoga menjawab. Oke, begitu ya. Jadi kita tutup sesi AMPM hari ini ngobrolin tentang meat stock part 1. Kita berbicara tentang masaknya, alatnya, pokoknya ini basicnya dulu. Insya Allah doakan mudah-mudahan bulan depan kita bisa lanjut ngomongin meat stock part 2. Apa itu meat stock, bagaimana menavigasi pemberian meat stock, bagaimana kita bisa mengoptimalkan si meat stock ini sebagai healing food, sebagai modalitas kita untuk gut healing protokol melalui GAPS Nutritional Protocol di part 2. Sabar ya, insya Allah bersabar, kita sampaikan lagi ilmunya. Memang di part 1 ini kita tidak mengkhususkan apa itu bedanya meat stock dengan bone broth, kenapa harus pakai meaty bones, kenapa harus meat stock, kenapa harus meat stock, kenapa bukan bone broth. Insya Allah kita akan gali lagi, dik lagi lebih dalam, diperdiger lagi nanti di sesi berikutnya, di AMPM berikutnya. Mudah-mudahan Allah mudahkan ya. Pesan penutup, mari kita healing and sealing the gut lining
dan rebalancing the gut flora. Fokusnya dari sebuah gut healing protokol itu seperti itu. Ya, dan juga supaya nggak mudah lupa, 4 pilar GAPS Nutritional Protocol, apa aja? Hentikan cedera, heal and seal the gut lining, starving the pathogenic microbes, and rebuilding gut flora. 4 pilar GAPS Nutritional Protocol, episode 1 dari IMPM, hentikan cedera, heal and seal the gut lining, starving the pathogenic microbes, and rebuilding the gut flora. Begitu teman-teman sekalian, terima kasih yang sudah bergabung. Teman-teman semua ini juga banyak diantaranya adalah member Wellness Journey Community. Terima kasih sudah bergabung dan bertanya. Dan pertanyaan dari teman-teman sebetulnya adalah juga pasti pertanyaan dari yang lain. Jadi terima kasih yang sudah bertanya. Mungkin ada yang belum bisa mengungkapkan pertanyaannya secara bebas, tapi sudah terwakilkan insya Allah dari teman-teman yang sudah menyempatkan untuk bertanya. Sampai jumpa di AMPM berikutnya, insya Allah. Semoga Allah mudahkan segala ikhtiar kesembuhan teman-teman, apapun itu. Jangan lupa untuk selalu menyandarkan sebab kesembuhan itu hanya datang dari Allah. Kesembuhan itu hanya dari Allah. Yang lain itu cuma ikhtiar menjemput kesembuhan. Wasilahnya doang, ya. Tapi kesembuhannya itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.